Kira-kira di antara mereka ada nggak yang pernah ngeselin ibu? Pasti. Karena masing-masing emang punya jatah. Coba aja kita ingat-ingat, dari semua saudara ada yang baik banget sama kita. Tapi ada juga yang sering megelin hati kita. Bukan megelin hati kita doang, kadang-kadang megelin hati orang tua kita. Pasti dalam keluarga tuh ada aja. Ya. Tapi mudah-mudahan ada perubahan gitu. Nah, jadi jangan sekalian tuh kadang-kadang begitu. Nah, tapi mau bagaimana lagi? Di antara takdir yang tidak bisa dirubah adalah kita lahir dari ibu yang seperti ibu dari yang mana? Kita punya ayah yang mana? Itu takdir yang nggak bisa dirubah. Dan di antara takdir yang tidak bisa dirubah, kita bersaudara kandung dengan siapa-siapa saja. Itu nggak bisa dirubah. Jadi istilahnya kurang dikit, lebih dikit, udah maklumin aja. Kita menjaga kerukunan. Kenapa? Karena saudara. Ya, coba aja ibu, pegel apa pegel? Tapi bagaimana saudara? Bukankah memang Allah memerintahkan kalau kita ingin memberikan hadiah, memberikan sedekah, yang paling utama kepada saudara. Kadang-kadang dia udah nyakitin kita, besok-besok kita lihat susah, nggak tega lagi di hati. Emang Allah ciptakan. Kenapa? Karena kita pernah hidup pada rahim yang sama, mengalir air susu darah yang sama. Ya, jadi mau sebagaimanapun kita jauh sama saudara, pasti sesungguhnya hati kita ini, dasar hati kita ada kecenderungan cinta, sayang, rindu kepada mereka. Karena saudara. Nah, jadi bahkan kata orang tua kita, pokoknya sama saudara mah lebih dikit, kurang dikit, malumin aja. Ya. Kadang-kadang kalau ngumpul ada yang gak akur, emang yang ini aman itu gak akur, karena mungkin ada yang pernah bermasalah. Tapi biar bagaimanapun dia saudara. Jadi, nah keluarga atau nasab itulah yang menjadikan kerukunan. Ya, kalau emang misalnya ada ketidakcocokan, Nabi memberikan patokan jangan lebih dari 3 hari. La yahilu muslimin ayyuhu akhahu fawqa thalathi layalin. Kalau kesel sama abang, kesel sama empok, kesel sama adik, sama saudara, ya, sama orang lain juga, jangan lebih dari 3 hari. Dikasih waktu jeda sehari, 2 hari, 3 hari untuk menetralisir supaya marah kita cepat hilang. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, ntar nih marah dalam hati berubah jadi benci jadi iri jadi dengki jadi dendam. Makanya hilangin, jangan sampai 3 hari hilangin. Kenapa? Karena dosa. La yahilu li muslimin, nggak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan orang lain fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari. Fayal takian, kalau misalnya mereka bertemu nih, fayuridu hadza wa yuridu hadza, satu melengos ke sono, satu melengos ke sini. Ya, karena kalau ngumpul nih, wah bener banget ngumpul udah. Contoh atau siapapun gitu ya. Tapi kata Nabi, wa khairuhuma man yabda'u bisalam, dan yang lebih baik di antara keduanya yang tegur duluan. Tegur aja duluan Bu, empok kita, adik kita, abang kita. Kalau ustazah udah saya tegur mukanya buang ya, meskipun kita boleh untuk menjaga hati, ya, artinya untuk bukan menjaga jarak tapi menjaga hati. Jarak mah jangan sama saudara. Mudah-mudahan dengan kita sering ketemu, sering akur, insya Allah sering damai, sering jumpa, insya Allah akan dulu. Bu, pokoknya sama saudara itu memang harus kita pererat hubungan. Kurang dikit, lebih dikit udah gak ada masalah. Karena hubungan kekerabatan ini, hubungan keturunan nasab ini sangat kuat, ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut, karena nanti khawatirnya kita termasuk orang yang mutusin silaturahim. Alhamdulillah. Nah, jadi yang kedua, bahwa siapa atau apa penyebab kerukunan? Karena keturunan. Kita pikirin aja dah, apalagi mau puasa nih, mau puasa. Di antara orang-orang yang ibadahnya ditolak meskipun dia rajin, dia kuat, dia banyak ibadahnya, ya, tapi dia masih milikin salah satu penyakit dalam hatinya, yaitu musyahid. Musyahid itu adalah orang yang masih menyimpan dendam di hatinya. Itu ibadahnya nggak diterima sama Allah. Ini persiapan kita mau masuk Ramadan,
Di antara amalan yang harus kita lakukan hablum minan nas, yaitu saling maaf terutama kepada kerabat, kepada saudara. Kalau sama temen boleh saling memaafkan, mau jaga jarak gak ada masalah, tapi sama saudara jangan sampai berjarak, insya Allah. Ya, biarin dia begitu, asal jangan kita aja yang mulai. Kasih aja makanan ya. Saya bayar sendiri. Karena tak kita ngasih hadiah ntar akan timbul rasa cinta. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, wasalithuha, penyebab ketiga akan timbulnya kerukunan, ya, al-musaharatu. Nah, baru pernikahan. Sebab pernikahan, li'annal insan, karena sesungguhnya manusia, idza ahabba irsahu, karena sesungguhnya manusia idza ahabba irsahu, ketika dia mencintai pasangannya, ya, mencintai pasangannya, ahabba kullu man yantami ilaiha, maka dia akan mencintai yang terkait dengan pasangannya. Cinta yang sebenarnya tuh kalau kita sama pasangan cinta, sama yang terkait dengan pasangannya pun juga kita cinta. Ini menjadi materi dalam nih buat kita nih. Kita cinta sama suami kita. Suami kita punya orang tua, kita kudu cinta sama orang tuanya. Kita punya suami kita punya empok adik, punya abang adik, kita kudu cinta sama ipar. Suami kita punya ponakan, meskipun kita sama ponakan suami bukan mahram. Ya, kalau bersentuhan batal, dan memang sebaiknya kita sama ponakannya suami jangan salaman kalau yang laki-laki, ya udah sama misanan bukan mahram. Sama ponakan kita langsung mahram. Ponakan langsung tuh anak dari kakak atau adik kita langsung. Tapi kalau suami punya ponakan yang laki-laki, kita bersentuhan batal karena bukan mahram, ya. Misalnya suami kita punya ponakan, suami kita sayang sama ponakannya, nah kita juga harus sayang sama ponakannya. Nah, ini adalah diantara cara untuk kita melatih bagaimana timbulnya kerukunan karena pernikahan. Nah, seseorang kalau mencintai pasangannya, udah pasti dia akan mencintai semua orang yang terikat dengan pasangan kita. Nah, jadi kalau hari ini misalnya ibu masih belum akur sama mertua, masih belum akur sama mantu, sama ipar juga, tapi emang tuh yang namanya ipar tuh kadang-kadang jadi ujian ibu ya. Kadang-kadang gitu. Apalagi biasanya kita perempuan, biasanya nggak semua, itu biasanya bermasalah dengan ipar yang perempuan. Kenapa tuh kira-kira ya? Saya nggak tahu tuh apa masalahnya ya. Kalau saya teliti begini. Nah iya, kalau saya teliti begini, suami kita punya adik atau punya kakak perempuan. Biasanya yang rada-rada bermasalah emang yang perempuan nih, ipar perempuan. Tapi enggak, ipar saya sih alhamdulillah gak semua. Ini contoh, karena banyak yang curhat sama saya permasalahan sama iparnya. Jadi kalau saya ngomong tentang keluarga, yang ditanya, saya bermasalah sama ipar saya. Ntar tanya lagi di majelis lain, bermasalah sama ipar. Saya lagi teliti, kenapa ya? Mungkin begini Bu, ketika suami kita bersaudara dengan kakak atau adik yang perempuan, tadinya kan mereka yang namanya abang adik kan artinya abang adik kan deket, apet gitu ya. Nah, ketika menikah mungkin ada rasa, ya abang gue ada yang berbagi kasih sayang, ya, berbagi cinta. Yang tadinya memang si abang mungkin perhatian banget sama adiknya, kemudian karena udah punya bini, emang kewajiban suami memberikan perhatian kepada istri. Mungkin itu yang menjadi kecemburuan. Makanya kita jadi bininya jangan memisahkan hubungan abang sama adik empoknya, meskipun kadang-kadang pegel hatinya. Enggak lah ya, insya Allah enggak. Kenapa? Karena adik suami kita, ini abang kakak dari suami kita mencintainya juga gitu. Nah itu kadang-kadang begitu. Jadi ipar kita nggak demen sama kita, kenapa? Seolah-olah kita merebut cinta dan perhatiannya. Tapi nggak begitu kan? Kalau sekali-kali kasih adik, empok, ipar, kasih makanan, insya Allah baik, saya bilang juga. Termasuk sama mertua. Terkadang ada mertua yang memang kenapa ya?
suka bikin masa, suka nggak akur sama mantu yang perempuan khususnya, karena mungkin betul kan? Ini pihak mantu atau pihak mertua nih? Karena biasanya ya nggak bisa disalahkan mertuanya terus, nggak bisa disalahkan mantunya terus. Mungkin seorang ibu yang sudah membesarkan anak laki-lakinya, kemudian punya anak laki-laki yang dikit-dikit pokoknya dibela bininya. Tapi emang begitu kewajibannya. Memang ketika menikah dia harus memperhatikan istrinya. Cuma ada seorang ibu yang kadang-kadang nggak terima hatinya. Nah, nih anak laki udah digedein, dikit-dikit bini. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, kita jadi mantu supaya rapi sama mertua, juga kita berikan perhatian sama mertua. Kita jadi mantu begitu. Tapi mertua juga jangan terlalu kepo. Jadi sebenarnya dua-duanya, ya. Jadi mantunya juga ngerti, mertua juga jangan biarin aja gitu, ya. Saya sih belum punya mantu, Bu, tapi mudah-mudahan mantu saya solehah. Tapi artinya konflik terdekat dalam keluarga kalau dari saudara kandung ada, tapi yang paling banyak tuh biasanya dari ipar, dari mertua. Udah tinggal kita, justru kita nih sebagai seorang istri dukung support suami kita buat bakti sama orang tuanya, dukung support suami kita supaya sayang sama adik kakaknya. Insya Allah gitu, ya. Insya Allah istri solehah, wanita solehah tuh begitu. Makanya dikatakan perhiasan dunia yang mahal harganya, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan istri yang solehah. Udah Bu, suami mah enak, tenang hatinya kalau punya bini dikit-dikit mensupport suaminya untuk bakti sama orang tuanya. Ya, suami senang, suami tambah cinta sama kita. Kita bilang, Bang, tuh si emak kenapa sih Bang kayaknya momennya kusut banget Bang. Mertua kita gitu misalnya. Suami kita bilang gini, iya lagi ada kepengenannya, cuma nggak punya duit. Si emak pengen sesuatu, ada utang atau apalah, dan kepengenan cuma nggak punya uang, lagi ada masalah, lagi ada keperluan, nggak punya uang. Kita sebagai istri bilang sama suami kita, Bang keluarin, kasih, jangan sampai mertua kita susah. Kalau suami bilang kita, lah kan duit saya habis, gimana habis bayar anak sekolah. Makanya juga saya bingung, kata suami. Kita bilang, Bang tenang, saya masih punya gelang. Wahai mertua, punya mantu begitu apa enggak? Kok enggak kompak banget ini, emang orang Cina baru begitu. Wahai mantu, kalau pengen mencuri hati suami, ya sayang mertua, kelar udah. Kalau kita sayang mertua, berkah mertua kita ridho sama anak kita, maka berkah itu ada pada rumah tangga kita. Jangan menciptakan perselisihan antara suami kita dengan ibunya. Jangan pisahkan seorang ibu dengan anaknya. Jangan kasih pilihan sama suami kita, Bang, dikit-dikit emak, dikit-dikit emak, dikit-dikit ke sono, dikit-dikit ke sono. Udah pilih, emak apa saya? Oh jangan. Ini pilihan yang berat, jangan. Itu mah orang yang nggak ngaji. Tapi kalau orang yang ngaji, pokoknya apa yang ibu perluin kita kasih. Abang lagi gak punya duit, saya siap memberikan apa yang emak mau. Udah paling enak. Ya Allah, sayangin orang tuanya. Insya Allah. Ntar nggak susah-susah Bu kalau kita bakti sama mertua kita, ntar mantu kita bakti sama kita. Itu emang udah menjadi sunatullah, ya. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Bakti orang tua, ntar anakmu bakti kepadamu. Kita sayang sama mertua, cinta sama mertua, hormat sama mertua, ntar kita dapat mantu yang sayang sama kita. Amin ya Rabbal. Nah, jadi sebab pernikahan, ya, karena yang namanya pernikahan bisa jadi menciptakan rasa cinta, rasa sayang, sehingga timbul kerukunan sama besan. Kan tadinya orang lain, tapi baik banget sekarang sama besan kan, dikit-dikit pergi sama besan, dikit-dikit ngasih ke besan. Kenapa? Karena kerukunan. Alhamdulillah, karena pernikahan.